Hashtag fitnah ke Jokowi. Ribut-ribut pemilu 2024 melebar kemana-mana, PDIP sepertinya belum bisa mengikhlaskan kekalahan pemilu. Oleh karena itu, selain ingin menuntut KPU, PDIP juga getol menyerang Jokowi. Melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, ada fitnah yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu dinyatakan Hasto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971, karya Ken Ward 1972 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Peristiwa tersebut menurut Hasto dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Menurut perhitungannya, beberapa bulan, antara 5-6 bulan sebelum pemilu, Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambil alihan kursi ketum PDIP adalah menteri powerful. Kata Hasto, Pak Rias Rashid ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan. Presiden Jokowi menjawab rumor yang dihembuskan Sekjen PDIP Hasto dan bertanya balik. Bukankah selama ini dirinya diisukan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar? Jokowi merasa heran dengan rumor-rumor merebut kursi ketua umum partai. Dia meminta agar pihak-pihak tertentu tidak memunculkan rumor belaka. Pernyataan Hasto itu memang kelasnya rumor, karena sulit untuk dibuktikan. Rumor semacam ini bertujuan untuk mendelegitimasi sosok tertentu, karena yakin sosok tersebut tidak akan mengambil langkah selanjutnya. Hasil dari rumor itu adalah stigma dan penghakiman tanpa bisa memberikan pembelaan yang memadai. Tapi sebenarnya, rumor itu tidak memiliki pijakan logis. Misalnya, jika memang benar ada niat untuk mengambil alih kepemimpinan di PDIP, apakah itu melanggar hukum? Partai bukan milik perseorangan yang bisa diwariskan. Mestinya, partai itu milik masyarakat tanpa harus memiliki terah darah biru sebagai syarat. Jadi, siapapun berhak untuk mengajukan diri menduduki posisi ketua umum sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, rumor yang sulit diterima nalar dalam ujaran Hasto itu adalah upaya Jokowi untuk berkuasa selama 21 tahun. Ini mirip halusinasi, berhayal bahwa Indonesia ini bisa dikuasai oleh satu orang saja. Sulit untuk menjamin seorang ketua umum sebuah partai akan menguasai Indonesia. Bahkan di banyak partai, ada tradisi untuk menduduki posisi ketua umum secara bergiliran, kecuali yang masih menganut paham feodal dan memilih kepemimpinan karismatik. Kekuasaan di sebuah partai mirip kerajaan, tidak ada proses penggantian pemimpin. Dalam konteks hukum, setiap tindakan yang melibatkan pemilihan kepemimpinan partai politik harus dilakukan sesuai asas demokrasi dan kesadaran untuk menolak feodalisme. Jangan sampai ada intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, demokrasi hanya dijadikan kedok untuk menguasai partai tertentu dengan asas kekeluargaan. Artinya, hanya keluarga, tokoh tertentu yang berkuasa di partai itu. Hal seperti ini jelas tidak sehat. Jadi logikanya, selama proses pemilihan ketua umum dilakukan sesuai prinsip demokrasi dan mentaati peraturan yang berlaku, siapapun berhak mengajukan diri. Dalam hal ini, pernyataan Hasto itu sebenarnya kurang patut dilakukan. Dan ada indikasi, itu adalah upaya untuk mempertahankan rezim lama di partai tersebut, tanpa menghendaki adanya pembaruan kepemimpinan. Itu pun jika tuduhan Hasto itu terbukti. Tapi jika itu hanya rumor, maka ucapan Hasto itu lebih mirip upaya untuk mendowngrade sosok Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat. Dalam konteks ini, hukum harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan politik oleh pejabat negara, termasuk presiden, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi siapapun tidak punya hak untuk mempengaruhi proses internal partai politik dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau etika politik, termasuk ketua umum partai tersebut. Karena sekali lagi, partai itu bukan milik pribadi.
yang membiayai uang negara. Presiden Jokowi sudah menjawab rumor tersebut dengan melempar sarkasme. Ada banyak hal yang diisukan telah dilakukan Jokowi, tapi isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, soal isu Jokowi akan mengambil alih kepemimpinan Golkar. Meskipun itu boleh, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya sampai sekarang. Selain itu, Presiden Jokowi merasa heran dengan rumor-rumor mengenai pengambil alihan kepemimpinan partai, menunjukkan pentingnya menjaga proses politik yang bersih dan transparan. Dalam demokrasi, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai proses politik, termasuk proses pemilihan kepemimpinan partai politik. Oleh karena itu, jika ada indikasi adanya rumor atau informasi yang salah, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi yang tepat guna menghindari kebingungan dan spekulasi yang tidak perlu. Sebenarnya dalam pernyataan Jokowi itu sudah dinyatakan untuk tidak bertindak barbar dalam politik. Jangan membuat pernyataan yang bersifat menjatuhkan pihak lain tanpa bukti yang kuat. Karena dalam hal ini yang dirugikan tetap Jokowi. Entah diklarifikasi atau tidak, stigma sudah terbentuk melalui persepsi dari pernyataan Hasto itu. Semoga saja etika politik tetap dijaga oleh para politisi. Bersaing dalam politik itu hal biasa, tapi berjiwa besar dan bersikap santun harus dikedepankan. Karena kualitas bangsa ini bisa dilihat dari kualitas politisinya. Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya nanti bagaimana bersama saya, Belmondo Scorpio dalam #Belmondo.